Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah. Oke, kali ini Ibu mohon maaf sebelumnya karena harus belajar seperti daring kembali atau tidak seperti biasanya kita bertatap muka. Ibu tidak bisa ke sekolah karena sesuatu hal. Jadi insya Allah Ibu ganti untuk belajar di kelasnya dengan menggunakan video penjelasannya. Nah, kita akan membahas tentang daftar distribusi data berkelompok. Ini daftar distribusi data berkelompok di mana jumlah datanya yaitu lebih dari 30. Nah, kalau lebih dari 30 kita akan menyajikan dalam distribusi data berkelompok atau daftar distribusi data berkelompok, sedangkan untuk data yang kurang dari sama dengan 30 dia disajikan dalam daftar distribusi data tunggal. Oke. Sebelumnya untuk daftar distribusi frekuensi data berkelompok ini, histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yaitu pertama, menentukan jangkauan J, di mana jangkauan J itu pertama menentukan jangkauan di mana J sama dengan data paling besar atau data maksimal dikurangi data minimum atau data paling kecil. Yang kedua, kita akan menentukan interval kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi interval kelas. Contoh, di sini kita akan masuk contoh. Nah, ini contohnya. Disajikan data nilai matematika di kelas 12. Nah, di mana N-nya sama dengan 40 atau banyaknya data sebanyak 40, ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5 baris dan 8 kolom. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Berarti secara garis besar tinggal kita kalikan 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, itu. Kemudian kita cari data paling kecil atau D minimum. D minimum di sini adalah 38 paling kecilnya. Sedangkan data maksimum paling besar di sini 92. Nah, kita sudah dapat. Kemudian setelah itu kita cari yang tadi. Langkah-langkahnya, pertama menentukan jangkauan. Pertama kita tentukan jangkauan, di mana jangkauan itu sama dengan J data maksimum dikurangi data minimum sama dengan 92 dikurangi 38 adalah 54. Kemudian kita cari interval kelas. K sama dengan
1 ditambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log N-nya 40. 1 ditambah 3,3 log 40 itu adalah 1,602. Kalian bisa cari menggunakan kalkulator log 40. Kemudian 1 ditambah, kalikan 3,3 dikali 1,602 menghasilkan 5,29. Kemudian tambahkan 6,29 ekuivalen dengan 7 bulatan ke atas. Kemudian interval kelas sudah dapat, kita tentukan yang ketiga adalah panjang kelas. P sama dengan jangkauan per interval kelas, sama dengan jangkauannya 54 per 7 sama dengan 7,7 ekuivalen dengan 8 atau pembulatan ke atas. Nah, dari sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Sini nilai, kemudian nilai tengah, kemudian frekuensi. Nilainya itu kita mulai dari nilai paling kecil. Kita tahu nilai paling kecil adalah 38. Berarti kita kasih di sini 38 sampai, nah karena berkelompok. Nah, panjang kelasnya di sini adalah 8. Berarti 38 sampai berapa dengan panjang kelas 8? Kita hitung manual boleh, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 sampai 45. Kemudian si 45 ini kita tambah lagi 8. 45 tambah 8 boleh dihitung lagi manual, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Berarti di sini ya dari berapa? Dari 46 sampai 53. Kemudian 53 kita tambahkan lagi 8 adalah 61. Berarti di sininya 54 sampai 61. Tambahkan lagi 8. Berarti di sini 62 sampai 69. Tambahkan lagi 8, 69-nya berarti 70 sampai 77. 77 lagi tambah 8 berarti 78 sampai 85. Kemudian 86 sampai 93. Stop sampai 93. Kenapa? Karena data maksimum yang kita punya sampai 92. Jadi untuk data ini kita stop sampai 93 gitu. Sekarang kita cari frekuensinya. Berapa sih nilai 38 sampai 45? Kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari data ini. Oke. Nah, 38 sampai 45 berarti yang termasuk adalah 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kita cari di sini 38 sampai 45, 38 ada 1. Di baris pertama ada 1. Boleh menggunakan turus 1. Kemudian baris kedua 38 sampai 45 ada 40. Berarti 2. Kemudian di sini di baris ke 3 tidak ada juga. Baris terakhir juga sama 3 ada. Berarti frekuensinya jumlahnya sama dengan 2. Tuh.
Kemudian nilai 46 sampai 53, berarti yang termasuknya itu ada 46, 47, 48 sampai dia 53. Kita cari yang nilai 46 sampai 53. 46 di baris pertama, 46 sampai 53 ada 46, 1, 38 tidak masuk. Kenapa? Karena dia sudah ada di sini. Kemudian baris kedua, 46 sampai 53, 46 ada 53, 2, kemudian ada 50 di baris ketiga, kemudian ada 50 lagi di baris keempat, ada 49, 48, ada 48 lagi, ada 50. Total terusnya ada 8, berarti kita taruh di sini di frame 53 ada 8. Kemudian 54 sampai 61, 4 di baris pertama ada 54, 55 ada 54 baris, ada 58 di baris ketiga, ada 60, ada 58, ada 60, terakhir ada 50. Jadi totalnya ada 8. Kemudian cari lagi yang 62 sampai 69. 62 sampai 65 itu 62 9 62 55. Oh enggak masuk ya. 62 ada 64. Kemudian di sini ada 2, ada 68. Oh ada 62, 2. Oke. Kita ulangi. Ada keder 62 sampai 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 38 ditambah 45 per 2 sama dengan 41,5. Lalu yang kedua berarti batas bawah kedua ditambah batas atas kedua dibagi 2. 46 ditambah 53 per 2 sama dengan 49,5. Begitu seterusnya sampai dia 86 ditambah 93 bagi 2. Di sini ada yang namanya batas bawah kelas. Batas bawah kelas itu dari 38 sampai 86. Berarti 38, 46, 54, 62, 70, 78 dan 86. Sedangkan batas atas kelas yaitu dari 45, 53, 61, 69, 77, 85 dan 93. Kemudian tepi bawah kelas diperoleh dari batas bawah
dikurangi 0,5 nih, batas bawah ini kurangi 0,5. Sedangkan tepi atas kelas sama dengan batas atas ditambah 0,5 gitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Insya Allah kita sambung lagi. Oh ya, lupa. Ini ya, apa namanya? Histogramnya. Oke, histogramnya kita lihat dari mana? Ketika membuat histogram dan poligon, kita lihat dari sini. Maka kita buat tabelnya. Misalan di sini datanya, nilai. Di sini jumlah frekuensi. Kita misalkan yang ini 38 sampai 45, kemudian 46 sampai 53, kemudian 54 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 85, dan yang terakhir 86 sampai 93. Di sini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita lihat dari daftar distribusi frekuensinya. Di sini 38 sampai 45 frekuensinya 2, berarti ada di sini. Diagram batangnya. 46 sampai 53 8. Anggaplah benar. Kalau kalian harus pakai penggaris. Kemudian sama 54 sampai 61 juga sama. Terus 62 sampai 697 7. Terus berikutnya 5. Nah, gitu. Anggaplah udah beres ya. Nah, baru tarik poligonnya. Terus nah, begitu. Itu saja. Oke, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa menemani kalian belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.